Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an ja'alana khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ba'athahu rahmatan lil alamin wa astafahu raufar rahima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang bersama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Mari kita tak henti-hentinya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam situasi seperti apapun. Apakah kita dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Seorang hamba tidaklah sepantasnya berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh dan cermin bagi kita semuanya. Ketika mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Alhamdulillah atas nikmatnya kami bisa menyempurnakan kenikmatan ini dengan ibadah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sulit, beliau pun mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Saya tidak akan pernah berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang cukup sulit bagi kita semuanya, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita bersama-sama berjalan seiring dengan pandemi corona COVID-19 dengan tidak mengurangi sedikit pun gairah dan semangat kita untuk melakukan amaliyah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semuanya hingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa insyaallah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi cermin kehidupan bagi kita sekalian. Nabi yang merupakan suri teladan. Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Insyaallah dalam waktu yang sangat berbahagia ini, kami akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi kesulitan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap etape atau persinggahan yang akan kita lewati menuju Allah Subhanahu wa taala, setiap etapa ini terdapat ujian, cobaan dan kesulitan. Kita sebelumnya ada di tempat ini, di dunia ini, kita adalah setetes sperma yang kemudian masuk ke dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim tersebut kita pernah hidup selama kurang lebih 9 bulan. Kemudian Allah mengizinkan kita untuk ada di bumi ini. Dan kehidupan kita di bumi ini tidaklah terlepas, jangan pernah membayangkan bahwa kehidupan itu selalu seindah seperti apa yang kita inginkan. Disinilah puncaknya, tempat kita di dunia untuk digembleng, tempat kita di dunia untuk diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa di antara kita yang betul-betul bersungguh-sungguh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini keberadaan kita paling 60 sampai 70 tahun sesuai yang disampaikan oleh Nabi. Setelah dunia ini nanti
kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk pada etapa berikutnya, yaitu alam kubur. Di sana juga ada fitnah yang luar biasa. COVID-19 tidak ada artinya sedikit pun jika dibandingkan dengan fitnah yang akan kita hadapi nanti di alam kubur. Betapa panjang perjalanan manusia sampai saat sekarang ini, sejak kematian orang pertama di muka bumi ini, masih menunggu di alam kubur dan tetap mendapatkan fitnah-fitnah, apakah itu nikmat ataukah azab di alam kubur. Sudah puluhan ribu tahun, bahkan sudah sekian ribu tahun, sudah begitu sangat lama orang-orang yang telah mendahului kita di alam kubur. Kemudian selanjutnya nanti kita akan masuk pada etapa berikutnya, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Ketika manusia semua dibangkitkan, pada alam mahsyar setiap makhluk dibangkitkan, termasuk kita semua dibangkitkan. Tempat ini adalah tempat yang sangat lama, jauh lebih lama dibandingkan dengan alam kubur. Di dalam Al-Quran dikatakan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari di sana 50.000 tahun di tempat ini. Satu hari di padang mahsyar, kita harus menunggu 50.000 tahun. Setiap orang akan dipanggil satu persatu untuk membuka lembaran kehidupannya. Hari demi hari kita akan pertanggungjawabkan. Manusia akan dipanggil satu persatu menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan lembaran-lembaran kehidupannya. Sampai setiap orang merasa gelisah dan bosan menunggu. Sampai setiap orang, ma'asyiral muslimin, pada waktu itu malah tersiksa dengan penantian yang begitu lama, menunggu giliran untuk mempertanggungjawabkan amal kehidupannya. Fase berikutnya kita akan digiring melalui satu tempat, melalui satu jembatan namanya sirat, yang ujung daripada sirat ini, apakah ia surga ataupun neraka. Dari etapa atau persinggahan-persinggahan yang dilalui oleh manusia di dalam kehidupannya, dengan musibah, ujian, cobaan yang selalu dihadapkan kepada kita. Satu kesimpulan yang bisa kita petik, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kenapa begitu banyak ujian dan cobaan? Ternyata setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita bukanlah untuk membinasakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah, katakanlah COVID-19, tidaklah maksud Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan hambanya. Allah mengatakan illa takhwifa. Saya mengirimkan ujian demi ujian, belum lepas dari ingatan kita musibah di Palu, belum lepas ingatan kita musibah di Aceh dan di mana-mana. Sekarang datang COVID-19, intinya Allah tidaklah bermaksud untuk membinasakan kita semua. Tapi tujuan daripada itu adalah illa takhwifa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita semakin takut, semakin bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita segera berada di jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ada 4 pegangan, ya, 4 bekal bagaimana agar supaya kesulitan-kesulitan itu akan menjadi indah dan bisa kita lewati secara bersama-sama. Ini Rasulullah SAW sampaikan kepada Abi Dzar. Abi Dzar adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Begitu mulianya dia adalah orang yang kelima dalam urutan para sahabat yang masuk Islam. Abi Dzar adalah seorang sahabat yang pertama kali mengucapkan kalimat Assalamualaikum kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada Abi Dzar, "Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, saya mewasiatkan kepada kalian 4 persoalan untuk bisa menghadapi setiap
ujian, setiap kesulitan, setiap musibah yang menimpa kalian. Yang pertama, memberikan pesan dan wasiat kepada saya untuk bisa selamat daripada setiap ujian. Jadi di safina, fa innal bahru amik. Dia memberikan gambaran kehidupan manusia di muka bumi ini seakan-akan atau laksana berada di tengah-tengah samudra. Beliau mengatakan jadi di safina, jangan pernah berhenti memperbaharui sampan perahu yang merupakan kendaraan Anda. Yang kedua adalah wa'akfirizad, berbekallah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, fa inna safar tawil. Karena kamu masih akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan kita masih sangat jauh. Perjalanan bukan hanya di dunia ini. Maka Rasulullah mengatakan wa'akfirizad, perbanyak bekal. Yang ketiga wa'akhlusil amal, di dalam melakukan kebaikan, periksalah amal kebaikan itu dengan niat yang benar. Fa inna an-naqidu basir. Karena kamu harus tahu amal soleh yang akan diperiksa itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan meriksa amal soleh ini dengan sangat teliti. Setiap amal soleh yang dilakukan yang tidak disertai dengan keikhlasan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa khaffifil hamlah, dalam perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu banyak beban. Janganlah membawa beban yang banyak di pundak kita. Maksudnya di sini adalah dosa. Untuk yang pertama jadi di safina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar agar setiap orang yang ingin selamat dalam kehidupannya, setiap saat harus senantiasa memperbaharui kapalnya atau memperbaharui sampannya. Kenapa? Karena fa'innal bahra amik. Karena samudra yang akan kita lintasi, samudra yang akan kita lewati adalah sangat dalam. Bahkan Luqmanul Hakim mengatakan bahwa qad gharika fiha unasun katsirun, betapa banyak manusia yang telah tenggelam ya di tengah samudra. Maksudnya betapa banyak orang yang telah rugi di dalam kehidupannya, terjerumus di dalam kehidupannya yang singkat ini. Jadi cara pertama menghadapi setiap masalah, kita senantiasa menghadirkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa menjaga keimanannya, Allah Subhanahu wa taala akan ganti kesulitan-kesulitannya menjadi kemudahan. Ya. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Orang yang senantiasa bertakwa, orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan baginya untuk menemukan kemudahan-kemudahan. Yang kedua adalah waqfirizan. Perbanyaklah bekal karena perjalanan Anda masih sangat jauh. Kita bisa bayangkan orang tua yang telah mendahului kita. Sangat mengharapkan untuk bisa kembali walaupun hanya 5 menit, bahkan walaupun hanya 1 menit untuk bisa hidup di dunia ini. Bukan untuk menemui keluarganya, akan tetapi ingin mengambil ya bekal perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, keikhlasan harus senantiasa dijaga. Sesuatu yang paling berat untuk kita jaga adalah di dalam dada kita adalah niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa khaffifil hamlah. Sesuatu yang paling berat untuk kita tanggung nanti menjadi beban di dalam kehidupan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah al-athqal. Para ulama mentakwilkan hadis ini, yang dimasukkan di sini kurangilah bebanmu, jangan terlalu banyak dosa. Di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk senantiasa bertaubat, beristighfar, kita segera kembali, kita mengisi kehidupan kita dengan amal-amal ibadah yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti ya kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, dosa-dosa kita mengganti dengan hasanah. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup dari pengantar apa yang saya sampaikan, Al Hasanul Basri pernah bertemu seorang laki-laki yang usianya 60 tahun. Al Hasanul Basri bertanya, "Wahai saudara, Anda sudah berapa tahun hidup di dunia ini?" Laki-laki ini kemudian menjawab bahwa saya sudah hidup selama 60 tahun, alhamdulillah. Al Hasanul Basri mengatakan bahwa
Kalau kamu telah hidup 60 tahun, berarti yang tersisa lebih sedikit dari yang sudah terpakai lebih sedikit, yang tersisa lebih sedikit daripada yang sudah berlalu. Sekali lagi, yang tersisa lebih sedikit. Kita yang sudah berusia 60 tahun, insya Allah yang tersisa lebih sedikit daripada yang sudah berlalu. Kemudian laki-laki bertanya, famal hila, begitu banyak dosa saya yang telah berlalu, ya begitu banyak kemaksiatan yang saya lakukan, apa yang saya lakukan agar supaya yang banyak itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Hasanul Basri mengatakan bahwa perbaikilah yang sedikit. Sekali lagi, perbaiki yang sedikit dengan amal ibadah, dengan iman. Allah akan memperbaiki yang banyak dengan ampunannya. Saya kira seperti ini, manfaatkan bulan suci Ramadan. Jangan karena COVID-19 ini membuat kita surut di dalam beribadah. Allah menginginkan agar supaya kita lebih dekat kepadanya, lebih tawakal kepadanya, setelah tentunya berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Demikian untuk sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Haji Selamat sore Ibu yang saya hormati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, rekan-rekan Forkopimda, dan Pak Ketua DPR. Saya lihat juga hadir di kesempatan ini, kaum muslimin muslimat yang mengikuti tausiah pada malam hari ini yang sama-sama insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, mari kita tentunya menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dalam diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, terutama keimanan di dalam suasana bulan puasa ini. Walaupun saya tahu persis di dalam suasana bulan puasa ini kita juga menghadapi suatu musibah yang tadi lebih banyak disinggung oleh Pak Ustaz menyangkut kesabaran kita menghadapi COVID ini yang lebih dikenal Corona ini. Alhamdulillah berkat saya yakin dan percaya ini berkat kesabaran masyarakat kita dan kepatuhan masyarakat kita walaupun di sana sini masih ada segelintir yang belum patuh. Sehingga alhamdulillah di Pinrang ini dari 5 yang positif, alhamdulillah sekarang sisa 3. Ini satu kemajuan yang sangat besar sekali di Pinrang. Saya kira ini berkat kerjasama kita semua, sinergitas kita semua bagi masyarakat mematuhi himbauan-himbauan pemerintah yang memang sudah protapnya Kementerian Kesehatan dengan Kesehatan Dunia yaitu WHO. Makanya di bulan puasa ini yang keempat kalinya kita lakukan tausiah. Saya tidak mau nilai-nilai ibadah kita berkurang sehingga kami mengambil inisiasi ada tausiah walaupun lewat Zoom. Walaupun kita tidak berinteraksi langsung. Minimal ada pencerahan agama untuk kita semua. Karena ini betul-betul diuji kita punya kesabaran. Karena saat-saat sekarang ada 2 yang perlu kita jaga. Dibanding kita jaga kita punya imun, di satu sisi juga kita selalu menjaga kita punya iman di bulan puasa ini. Makanya saya sampaikan terima kasih Pak Ustadz telah memberikan tausiah. Walaupun sebenarnya kalau saya secara pribadi masih ingin kalau ditambah tadi. Terlalu pendek, terlalu cepat saya berkeinginan tadi ini terlalu ringkas sekali. Pak Ustadz memberikan tausiahnya dan saya yakin dan percaya kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini karena ini live streaming kita di media sosial. Ini kita live streaming juga di media sosial, bukan cuma di Zoom ini, bukan cuma di Zoom. Karena kapasitas Zoom kita ini cuma kurang lebih 500 partisipan. Tetapi di FB ini live streamingnya memang agak-agak besar. Kalau tidak salah malam
Senin yang lalu lebih 7.000 orang yang ikut di dalam tausiah ini. Mudah-mudahan insya Allah tausiah pada malam hari ini juga lebih banyak lagi. Sengaja saya lakukan seperti ini karena kami selalu ingin sesama mengingatkan. Kalau saya selaku pemerintah daerah yang selalu saya himbau di kegiatan-kegiatan ini ketika selesai adalah terutama menjaga, mencegah penularan COVID ini. Ini yang selalu saya sampaikan setiap kegiatan ini hampir selesai. Kenapa? Karena kita khawatir sekali kalau semakin hari tidak ada penurunan yang signifikan. Insya Allah saya selalu berusaha dengan teman-teman gugus. Ini gugus tugas. Karena saya selaku ketua gugus, Pak Wakil Bupati selaku wakil, dan teman-teman yang lain, Pak Dandim, Pak Kapolres selaku wakil. Ini selalu menyampaikan himbauan-himbauan untuk memutus mata rantai karena insya Allah saya selalu berhitung mudah-mudahan di bulan Mei ini kami bisa Kabupaten Pinrang ini sudah zero dari COVID yang positif. Tetapi untuk mencapai tujuan ini, ya tentunya saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan tingkat bawah, kecamatan, desa, lurah, dan sampai tingkat lingkungan dusun. Ini yang terutama. Ya kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Ustadz adalah menguji kesabaran kita untuk patuh di dalam aturan-aturan. Saya tahu persis emang tantangan yang kami hadapi selaku ketua gugus dan selaku pemerintah daerah. Tentu di sini juga ada ketua DPR. Ini menyangkut persoalan ibadah, apalagi di bulan puasa. Ini tantangan yang sangat besar sekali saya hadapi, persoalan masyarakat kita yang selalu menganggap bahwa kalau kita dilarang beribadah di masjid secara berjamaah. Saya sudah sampaikan bahwa kami mengeluarkan edaran seperti ini mengikuti anjuran fatwa dari Majelis Ulama. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai kami juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Pinrang, baru mengambil satu keputusan untuk seperti itu. Karena itu satu-satunya cara untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Dan alhamdulillah selama kita patuh, ini Pinrang ya termasuk dibanding dengan kabupaten yang lain, termasuk yang mempunyai angka yang turun, bukan yang naik. Ini satu kesyukuran buat kita semua. Makanya sekali lagi Pak Ustadz, memang yang perlu di sini diuji adalah kesabaran kita. Ini yang patut sekali adalah kesabaran kita. Karena masih banyak satu dua di sana sini keluarga kita yang tidak taat. Ya saya terus terang hampir juga saya dicemooh di media sosial dengan teman-teman gugus. Tapi saya selalu berkeyakinan bahwa ini saya berbuat untuk kepentingan dan kemaslahatan untuk orang Pinrang, dan ini untuk kepentingan kita semua, untuk menjaga keselamatan kita semua dari wabah ini. Jadi tabe Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan di sini, minimal diperjelas lagi, ini yang selalu saya minta setiap ada penceramah, bagaimana nilai ibadahnya ketika kita beribadah di rumah dengan beribadah di masjid di dalam suasana bulan puasa ini. Karena ini banyak hal yang mempertanyakan, ini selalu nilai ibadahnya. Ini kalau angka mungkin ada persentasenya bahwa sekian persentasenya kalau di masjid, sekian persentasenya kalau di rumah kita melakukan ibadah. Apalagi ibadah tarwih dan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam suasana bulan suci Ramadan ini. Ini yang banyak muncul pertanyaan seperti ini Ustadz. Untuk itu kami persilakan Pak Ustadz. Ya. Baik. Jadi ada yang mungkin perlu digarisbawahi di sini dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa
keputusan atau himbauan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengikuti daripada fatwa Majelis Ulama. Artinya ini bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang masih salah paham, yang menganggap bahwa fatwa Majelis Ulama mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Fatwa Majelis Ulama ini tidak mudah, tidak semudah yang dibayangkan oleh sebagian orang. Untuk terbit satu fatwa, bahkan Gurta Sanusi Baco, bahwa saya kalau ingin menandatangani satu poin fatwa, saya harus tahajud berkali-kali. Bagaimana lagi jika ini diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia di pusat. Di sana ada ratusan waliullah, penghafal Al-Quran, menguasai ilmu-ilmu Islam, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu lainnya, kemudian dibahas secara mendalam sehingga terbitlah fatwa itu. Fatwa itu sama sekali tidak melarang kita untuk sholat. Akan tetapi yang dilarang di sini adalah berkerumun dengan melibatkan banyak orang. Satu keistimewaan yang kita miliki sebagai orang Islam yang tidak dimiliki oleh umat lain. Ini kata Rasulullah, utitu khamsan malam yu'tihin ahadun qabli. Ada 5 yang Allah berikan kepada saya, Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Salah satu yang Allah berikan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat lain, ju'ilat liyal arda masjidan tahura. Ya. Allah menjadikan setiap tempat itu adalah masjid bagi umat Islam. Jadi jangan pernah dibayangkan bahwa masjid itu hanya di masjid. Kesempatan COVID ini kita menjadikan rumah kita sebagai masjid. Begitu masuk waktu sholat, tunaikan secara berjamaah dan di awal waktu. Ada aturan-aturan di dalam agama Islam yang tidak boleh dicampur adukkan. Himbauan-himbauan untuk melaksanakan mendapatkan kemuliaan di saat normal, dalil-dalilnya jelas. Berbeda dengan dalil-dalil yang kita pakai di saat darurat. Ketika dalam keadaan darurat, pakailah dalil-dalil darurat. Para ulama sudah bersepakat bahwa sihatul abdan muqaddimatun ala sihatil adyan. Ini prinsip Islam ini, bahwa mendahulukan keselamatan itu jauh lebih utama daripada kepentingan atau kemaslahatan daripada keutamaan ibadah. Maksudnya ketika wabah ini kita sudah tahu penyebarannya, baru beberapa bulan wabah ini ada di Cina, tiba-tiba sudah ada di Pinrang. Betapa cepat penyebaran virus ini yang harus kita pahami bersama. Jadi tadi pertanyaan Bapak Bupati bahwa bagaimana dengan status ibadah yang dilakukan di rumah, ya bagaimana dengan sholat yang kita lakukan di rumah dibandingkan dengan sholat di masjid. Dalam suasana darurat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daruratnya waktu itu hanya hujan, bahkan angin kencang disertai dengan cuaca yang sangat dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah memerintahkan tukang azan untuk merubah lafaz azan menjadi shallu fi buyutikum. Artinya ada perintah memang agar supaya kita ini sholat di rumah di saat keadaan tidak memungkinkan. Ya, di saat keadaan tidak memungkinkan. Dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang haram pun kita bisa konsumsi. Babi itu haram, tapi dalam situasi darurat kita bisa konsumsi babi. Minuman yang memabukkan itu adalah haram, bisa berubah menjadi halal ketika nyawa kita sudah terancam, keselamatan kita sudah terancam, maka meminum ya sekadar untuk menyelamatkan jiwa ini itu dibolehkan untuk minum itu dalam keadaan darurat. Ada juga kaidah darurat, la darara wa la dirar. Jangan sampai kita binasa atau membinasakan orang lain. Katakanlah saya belum terinfeksi, saya berusaha agar supaya tetap terjaga tidak terinfeksi.
Kalau saya terinfeksi, saya berusaha untuk tidak menularkan kepada orang. Itu adalah ibadah, menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan keselamatan orang. Jadi dalam keadaan normal memang, ya marilah kita gunakan dari dalil yang dari dalil normal. Dalam keadaan darurat, janganlah sampai kita pakai dalil-dalil normal. Perintah untuk menjalankan sholat begitu memang sangat mulia. Tentu hati kita semua merasa tersiksa, terutama di bulan suci Ramadan. Kita sudah sangat rindu. Disinilah sekali lagi Rasulullah, seapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 2 resep seperti yang disampaikan tadi Bapak Bupati berulang-ulang. Hanya ada 2 penolong dalam menghadapi situasi seperti ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah kesabaran itu sebagai penolong. Yang kedua, as-shalah. Jadikanlah sholat itu sebagai penolong. Jadi intinya dimanapun kita sholat, kita di rumah sholat itu diterima. Kita sholat di pasar itu diterima. Dimanapun kita sholat, apalagi dalam situasi seperti ini, waju'ilat liyal arda masjidan tahura. Satu rahmat kasih sayang Allah, membolehkan kita dimanapun kita sholat, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya kira penjelasan yang sangat jelas. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang sempat mendengarkan ceramah ini bisa memahami semua apa yang dilakukan oleh tim gugus dan juga sekaligus pemerintah daerah. Jadi kita melakukan ini betul-betul berdasarkan fatwa Majelis Ulama karena memang ada keresahan yang kita hadapi. Katakanlah kalau ini dalilnya dalil darurat karena memang kita masuk di kedaruratan kesehatan. Ini memang kita sudah masuk darurat kesehatan. Soalnya kalau kita mau lebih ekstrim, kalau ini kita mau berlakukan di Pinrang, hanya ada beberapa kegiatan yang memang semestinya tidak boleh lagi dilakukan, tetapi masih saya persingkat. Jadi sekali lagi pada seluruh masyarakat Pinrang, saya mohon maaf apabila memang ada beberapa kegiatan selama di bulan puasa ini yang saya persingkat waktunya. Dan apalagi juga meniadakan sama sekali untuk sementara sampai selesai dengan selesainya wabah ini. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah yang juga sekaligus ketua gugus tugas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi ini kita lakukan demi kepentingan dan keselamatan kita semua. Tidak ada tujuan apa-apa kecuali ini untuk kepentingan masyarakat Pinrang secara keseluruhan. Kaum muslimin dan muslimat, saya kira itulah yang mungkin. Tapi kalau ada peserta yang ingin 1-2 orang yang ingin interaktif dengan Ustadz, saya persilahkan kalau ada yang ingin berinteraktif dengan Pak Ustadz 1-2 orang lah. Ini baru jam 9.30. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada saja. Ya, kalau tidak ada, insya Allah mudah-mudahan malam Senin yang akan datang lagi kita ketemu, insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di malam Senin yang akan datang dengan penceramah yang lain lagi. Tapi sebelum ada ya? Cabang dinas 10 distrik Sulsel. Coba silakan. Cabang dinas distrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan ya. Yang kami tanyakan ini Pung, bagaimana persiapan salat Idul Fitri nanti? Pasti kita akan salat Idul Fitri di rumah masing-masing.
apakah ada tata caranya diberikan kepada masyarakat supaya Idul Fitri di rumah masing-masing. Kemudian kalau memang ada tata caranya, apakah nanti masyarakat itu bisa ada semacam khutbah seragam yang bisa diberikan kepada anggota keluarga supaya mereka tetap Idul Fitri di rumah masing-masing. Mungkin ada Ustadz bisa mempertanyakan itu, memberikan kepada kita bagaimana tata cara dari salat Idul Fitri tersebut, terutama khutbahnya. Pasti kita akan khutbah karena Idul Fitri itu tidak akan. Oke, tapi sebelum Pak Ustadz, ini ketika kita bicara persoalan Idul Fitri, sampai hari ini kita belum ada instruksi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten. Ini kita belum mendapat instruksi atau himbauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, apakah kita laksanakan salat Idul Fitri atau tidak. Sampai hari ini belum ada yang terlalu jelas, jadi memang di himbauan itu saya tidak ikutkan. Itu yang pertama. Kedua, kalau tentang tata cara pelaksanaan sholat Id nantinya, saya kira ini saya persilakan ke Pak Ustadz untuk menjawab. Jadi insya Allah untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kami akan nanti bicarakan di tingkat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang. Idul Fitri sebenarnya menyantuni anak yatim itu Idul Fitri. Kita merasa terpanggil terutama dalam suasana seperti itu, suasana seperti ini dengan ikut memberikan mereka yang diberikan oleh kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan sebagian apa yang dimiliki, itu semua adalah termasuk Idul Fitri. Yang berbeda antar sesama itu juga adalah merupakan Idul Fitri. Jadi untuk tata cara pelaksanaannya tentang kaifiatnya, insya Allah kami akan nanti bahas ya bagaimana pelaksanaannya ya, sambil juga tentu menunggu petunjuk dari Majelis Ulama Indonesia Jakarta. Saya kira seperti itu. Yang jelas kalaupun akan diadakan Idul Fitri sholat Jumat saja, untuk sementara ini kita tidak laksanakan seperti biasanya, tentunya juga nanti kurang lebih seperti itu sholat sunnah Idul Fitri. Sholat Jumat adalah sholat wajib, Idul Fitri adalah sholat sunnah. Namun tetap kita menunggu petunjuk dari Majelis MUI Pusat insya Allah. Saya kira seperti itu, kami tidak bisa menyampaikan dulu tentang kaifiatnya, tetapi tetap kita menunggu petunjuk dari MUI Pusat. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kira ini sudah jelas semua. Insya Allah kita akan tunggu petunjuk lagi dari pusat, provinsi, baru kita tidak lanjuti. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, insya Allah pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya ingatkan pada seluruh masyarakat yang sempat live streaming di sini, yang juga ikut partisipan di sini, kami atas nama pemerintah dan atas nama gugus tetap ingin menyampaikan untuk tetap mematuhi himbauan-himbauan yang telah kita keluarkan. Itu yang pertama. Kedua, tolong hindarilah keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan di luar rumah. Ketiga, ini jangan selalu tetap ketika kita berada di luar rumah, ini jangan lupa selalu memakai masker. Karena ini terutama pelindung diri kita ketika kita keluar. Dan ini juga melindungi diri kita, di samping melindungi juga diri orang lain. Seperti yang disampaikan Pak Ustadz, kita tidak tahu siapa yang menularkan dan siapa yang ditularkan. Nah, itulah himbauan-himbauan itu yang penting. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah tausiah
pada malam hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Sebelum kita akhiri, Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz pemimpin doa, mudah-mudahan daerah kita ini tetap aman dan masih diberi kesehatan secara keseluruhan, dan mudah-mudahan COVID yang ada di Pinrang ini, COVID-19 yang ada di Pinrang ini cepat berlalu. Karena kalau saya lihat ketika kita punya keinginan, kita punya kemauan, dan tetap ingin mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah Pinrang ini bisa lebih cepat selesai penularan penyakit ini. Karena kita sudah lihat dari 5, alhamdulillah sudah sisa tinggal 3, sudah 2 yang sehat. Insya Allah kami tunggu hasil swab besok lagi 1 orang. Mudah-mudahan kalau negatif, insya Allah tetap saya punya keyakinan, insya Allah negatif berarti ini bisa sisa tinggal 2 lagi di dalam perawatan. Saya persilakan Ustadz untuk berdoa untuk keselamatan kita semua, terutama khususnya masyarakat Pinrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi li jalali wajahikal karim ladhimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka hamidum majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub 'alaina linatuba. Allahumma tub 'alaina linatuba. Allahumma tub 'alaina linatuba. Allahumma ya wasilal munqati'in asilna ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kasih dengar kirim suaranya semua itu peserta. Warahmatullahi wabarakatuh.